Bisa enggak? Oke. Kalau kita hitung sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, maka pelaksanaan pemilu itu dilakukan pertama kali pada tahun 1955. Jadi kalau kita lihat konteks pemilu yang pertama kali dilakukan adalah pada tahun 1955. Berapa partai pesertanya? 172 partai politik saat itu yang menjadi peserta pemilu. Jadi bayangkan oleh Anda, dari seluruh rangkaian pemilu yang dilakukan di Indonesia, pemilu pertama itu adalah merupakan partai paling banyak pesertanya. 172 partai politik yang mengikuti pemilu. Jadi menurut undang-undang sudah jelas, peserta pemilu itu adalah partai politik untuk legislatif. Sementara untuk perorangan itu di DPD RI, itu peserta pemilu. Oke, selanjutnya adalah tahun 1971, peserta pemilunya hanya 10 partai. Jadi kalau kita hitung berapa kali sejak atau pada masa Soekarno melaksanakan pemilu, berarti 2 kali. Pemilu tahun 1955 dan pemilu tahun 1971. Jadi rentangnya jauh tuh. Kemudian ketika Orde Baru karena dipusikan, semua partai politik yang tadinya besar gemuk dipusikan menjadi 3 partai politik. Yang pertama adalah PDI bukan Perjuangan, saat itu PDI. Kemudian partai P3. Dan ketiga adalah Kekaryaan atau golongan karya. Saat itu ABRI, PNS atau ABRI khususnya memiliki kuota di DPR dan MPR. Ini bedanya. Kalau sekarang yang namanya TNI Polri tidak memiliki kekuatan di partai politik atau di legislatif. Kalau dulu yang namanya ini ada 2 fungsi ABRI. Fungsi yang pertama dia sebagai TNI-nya, yang kedua sebagai anggota legislatif. Ini yang memang agak sedikit tanda kutip bahwa dalam konteks pemerintahan Orde Baru itu dipertanyakan. Nah, selanjutnya pelaksanaan, berapa kali pelaksanaan ini? 5 kali pelaksanaan pemilu dilakukan oleh Soeharto saat itu. Ini kalau kita hitung dari mulai 1977, 82, 87, 92, 97. Jadi kalau dihitung memang pelaksanaan pemilu tersebut itu cenderung gitu ya, dalam konteks demokrasi kita, kebebasan berekspresi itu sangat betul-betul terkekang. Coba kita lihat komparasinya dengan negara Mesir yang memang kemerdekaannya tidak jauh dengan kita. Mesir itu juga sama, ketika Husni Mubarak bahkan tumbangnya saat 2010 adanya gelombang di mana di kawasan Timur Tengah, tapi ternyata dalam konteks negaranya sama, ternyata merupakan negara yang berkembang, bukan negara maju. Jadi dalam konteks demokrasinya ternyata juga ada faktor. Jadi kalau kita lihat linear tidak, negara yang memang demokratis saat proses pemilihannya dengan status negaranya. Kalau dihitung dengan Mesir dengan kita, maka hampir sama tuh trennya. Negara kita berkembang, Mesir statusnya juga berkembang, bukan status negara maju. Nah, konteks saat itu memang kalau kita lihat setelah terpilihnya atau setelah lengsernya Orde Baru kemudian digantikan oleh Habibie, maka dibuka saat itu undang-undang seluruh demokrasi, dalam konteks unsur demokrasi dibuka, termasuk partai politik. Maka pemilu yang pertama kali pasca reformasi di tahun 1999, peserta pemilunya hampir di 48 partai politik. Jadi kalau kita hitung setelah dibuka keran reformasi, kebebasan berekspresi juga dibuka, ternyata partai politik saat itu yang tadinya 3 berubah menjadi 48. Jadi Anda bisa lihat nih perubahannya nih. Selanjutnya 2004 itu juga sama, ada 24 kemudian 2009 bertambah lagi 38, 2014 bertambah lagi 12, dan bergeser ke tahun 2019 kemarin pesertanya adalah sebanyak 14 partai politik. Menariknya, ini menarik nih dalam konteks analisa. Coba Anda lihat. Mungkin yang usianya 40 tahun ke atas dulu pernah mengikuti bagaimana kampanye yang dilakukan saat 3 partai politik ini, peserta pemilu hanya 3 partai politik. Coba kita lihat.
saat pemilu partai politik itu hanya 3 dulu, yang namanya kampanye, yang namanya kita ikut, itu biasanya pakai uang sendiri. Dulu yang namanya pemilu tidak pernah ada tuh partai politik membiayai kecuali Golkar. Coba lihat PDI Perjuangan atau PDI saat itu belum Perjuangan, PDI coba lihat. Ada nggak orang PDI yang dibiayai oleh negara? Nggak ada tuh. Ada nggak orang P3? Orang P3 itu pasti yang namanya kampanye dibiayai oleh tokoh masyarakat yang ada. Bahkan Mama Abdullah bin Nuh pernah mengatakan yang tidak mencolok partainya partai Islam itu dalam konteks bukan muslim gitu. Nah, konteks itu adalah bagian daripada idealisme atau ideologi partai yang sangat kuat saat itu. Tapi kita lihat pasca reformasi 1999, coba kita lihat. Partai politik jumlahnya saat itu 48 partai politik. Kalau kita lihat dalam konteks demokrasi, sebetulnya lebih dewasa kapan? Baik dalam konteks Indonesia maupun juga lokal di Kabupaten Bogor. Coba kita lihat dulu. Yang namanya memilih partai politik saat itu berdasarkan ideologi. Orang yang abangan pasti ke PDI. Orang yang sifatnya konteksnya keislaman pasti ke partai P3. Orang yang kekaryaan ataupun PNS yang setengah dipaksa, bahkan dipaksa, pasti ke Golkar. Dulu yang namanya kampanye itu duit sendiri. Tapi bergeser ke pemilu 99, 48 partai baru saat itu ada 3 partai, ada 45 partai baru, berarti apa yang terjadi? Trennya berubah. Yang namanya calon DPRD, yang namanya calon DPR RI saat itu, karena partai baru, yang namanya partai baru berarti iklannya pun beda. Dulu ingat 99 mungkin yang dikasih itu hanya kaos. Karena dulu kalau kaos beli dulu patungan. 99 bergeser tuh karena partai baru, DPR-nya juga saat itu sudah banyak pengusaha-pengusaha bukan aktivis gitu ya. Kalau dulu selektif banget tuh yang namanya anggota Golkar selektif tuh. Kalau bukan anggota KNPI, kalaulah dia bukan anggota Golkar, sulit untuk menjadi anggota partai maupun anggota DPRD. Begitupun di P3 maupun juga di PDI. Tapi kalau konteks 99 dibuka keran bebas tuh. Partai politik saat itu sudah bebas. Jangankan itu, kita bicaranya partai politik menyediakan kampanye saat itu yang tadinya menyediakan sendiri, ya udah kampanye di mana? Di Kota Bogor. Ya sudah kalau gitu partai politik menyediakan mobil. Partai politik menyediakan makan. Partai politik dan calon-calonnya saat itu menyediakan baju. Karena saat itu masih partai politik masih nomor ya, bukan kepada perseorangan. Saat itu partai politik mengalami pergeseran tuh dalam konteks pemilu. 2004 lebih bergeser lagi, yang tadinya hanya disiapkan mobil, hanya disiapkan makan, disiapkan kaos, disiapkan juga uangnya. Nah kalau gitu saya akan ninggalin nih. Kalau dulu yang namanya pemilu tahun sejak Orde Baru tidak ada yang namanya disiapkan ongkos dan duit gitu. Bergeser ke 2004, 2009 trennya sama ternyata. Yang namanya dalam konteks pemilu, yang namanya penyelenggara pemilu gitu ya atau masyarakat ketika ingin ikut kampanye itu pasti harus dapat duit. Bergeser ke 2009, 2014, 2019 banyak suara yang dijual. Yang penting bagaimana caranya saya dapat duit. Ini pergeseran demokrasi. Jadi yang tadinya 99 itu hanya sampai mungkin hanya kaos, disiapkan kendaraan, disiapkan makan. 2004 bergeser disiapkan uangnya. Tapi 2014, 2019 bergeser tuh. Siapa yang ngasih uang saya coblos. Bener nggak? Fakta nggak itu? Walaupun sebetulnya dalam konteks yang dewasa memilih, jumlah itu mungkin tidak seluruhnya. Coba kita lihat dalam konteks hari ini gitu ya, di pemilu 2019 kemarin. Coba Anda lihat khususnya di legislatif, kalau di presiden agak sulit melakukan itu. Karena cenderung orang melihat daripada konteks orangnya. Dalam pilkada juga agak sulit gitu ya. Tapi dalam konteks di pemilu legislatif, cenderung hal ini juga lazim dilakukan, sering dilakukan. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana sebetulnya kemajuan demokrasi, kalau saya ingin mengatakan bahwa
demokrasi secara ideologi. Karena saat itu kalau kita berbicara pemilu di Orde Baru gitu ya, walaupun nggak dibuka, tapi dalam konteks ideologi partai politik begitu kuat. Sekarang kan tidak ada ideologisasi. Ini yang sangat menarik untuk kita kaji. Jadi berbicara pemilu, berbicara kaitan dengan peserta pemilu dan partai politik hari ini, apa sebetulnya ideologi partai? Coba Anda lihat, datang ke masyarakat yang levelnya di pinggiran-pinggiran. Yang penting bagi dia itu bukan partainya. Yang penting bagi dia bukan orangnya. Bagaimana saya dapat gilap, dapat amplop yang ada isinya. Ini yang parah gitu, yang hari ini harus kita juga melihatnya. Nah, dalam konteks tadi kita melihat, ini fakta. Saya tidak bicara terlalu idealis, ya, tapi ini fakta yang ada. Ini yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang menarik adalah tadi itu, dalam konteks perubahan gitu ya, dalam konteks perubahan ini seperti apa kita harus hadir dalam berdemokrasi. Jangan sampai ternyata ini tergerus oleh kebiasaan sehingga melahirkan anggota legislatif yang hanya menjadi karyawan legislatif, bukan menjadi anggota legislatif yang mewakili wilayahnya. Jangan sampai menjadi anggota DPR RI tapi hanya karena kekuatan duitlah dia bisa menjadi anggota DPR RI. Ini yang salah. Jadi sekarang ada tren baru nih, Anda mungkin lihat, anggota dewan nggak pernah sambutan, nggak pernah ngomong, nggak punya kualitas, maka kita sebut dengan karyawan dewan, bukan anggota dewan. Ada nggak? Banyak. Karena tadi demokrasinya, iklimnya dirusak gitu ya, dengan proses tadi reformasi yang begitu deras, walaupun sebetulnya iklim demokrasinya bagus, indeks hari ini tahun 2019 kita masih dinyatakan sedang, bukan kategori baik. Indeks demokrasi kita, Anda bisa lihat lah, indeks demokrasi kita hari ini masih kategori sedang. Tapi dalam konteks realita yang ada, ini yang terjadi di masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana Anda dan kita hadir untuk merubah itu. Jadi bukan hanya konteks perubahan. Jangan sampai nanti anggota dewan yang terpilih tadi itu tidak memiliki kapasitas dan kualitas. Tidak memahami permasalahan yang ada di wilayahnya. Bupati, wali kota yang dipilih jangan sampai tadi itu hanya berdasarkan kekuatan ataupun pesanan oligarki ekonomi dan oligarki politiknya. Ini yang harus kita juga menjadi PR. Tahun 2018, teman-teman PKU merumuskan saat itu. Ketika melihat dalam konteks ini, Anda mungkin bisa dilihatlah. Dalam konteks ada yang namanya Van Campaign pertama kali di Indonesia. 2018 saat itu kami merumuskan. Supaya jangan sampai ada dalam konteks politik itu terjadi transaksional. Ini sedikit cerita, Anda bisa juga jejak digitalnya banyak. Bagaimana caranya proses kampanye efektif di masyarakat, tetapi low cost, high impact, dan tidak transaksional. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. PKU berapa yang saat itu ya, mungkin Mas Pandi juga tahu apa tidak saat itu. Jadi saat itu saya ajak diskusi kawan-kawan, bagaimana coba kita melahirkan, mewarnai demokrasi yang begitu rusak. Akhirnya saat itu tercetus yang namanya Van Campaign pertama kali di Indonesia. Coba Anda klik saja, pertama kali, coba diklik, bisa nggak? Van Campaign pertama di Indonesia. Kita klaim itu sebagai Van Campaign pertama kali di Indonesia. Karena apa? Tadi itu, supaya apa? Ada warna. Membangun politik di Kabupaten Bogor atau kekuatan politik di Kabupaten Bogor, kalau Anda lihat hanya dua kekuatan sebetulnya. Pertama adanya di ulama. Coba Anda lihat survei. Burhanuddin Muhtadi mengatakan masih di angka 80%. Ternyata public figure atau ulama itu masih menjadi sentral untuk di pemilihan atau di Bogor maupun Indonesia. Sisanya kalau di Indonesia, kalau di Kabupaten Bogor itu ada di kepala desa. Karena kita cenderung kepala desanya lebih banyak atau desanya lebih banyak. Ini yang menarik. Coba lihat. Van Campaign pertama di Indonesia. Nah ini, Festival Pancakarsa model Van Campaign pertama di Indonesia, April, Selasa 24 April 2018. Coba diklik aja terus ke bawah. Nah terus, ya, gitu ya. Ini dengan bentuk Van Campaign. Ini Van Campaign pertama kali di Indonesia. Jadi kalau kita lihat konteks hari ini, bisa nggak kita hadir? Bisa mewarnai gitu. Jangan sampai begini. Jangan sampai hanya konteksnya, oh ternyata dengan cerita-cerita yang tadi pemilu
99 yang mulai merusak tatanan demokrasi Indonesia, kita hanya berpangku tangan. Kita harus hadir memberikan minimal setitik air dalam konteks di kemarau itu, gitu ya. Saya kira kawan-kawan juga harus. Jadi saya tidak bercerita ini ada bukti otentiknya, ada jejak digital, bukan hanya satu link berita. Saya kira bisa dicek, itu banyak link berita yang mengatakan bahwa Festival Pancakarsa sebagai fun campaign pertama di Indonesia. Dan itu bukan kita yang mengklaim, tapi Republika dan teman-teman yang lain yang mengklaim. Saya kira di detik.com juga banyak beritanya itu. Gitu ya. Itu cerita. Nah, kembali kepada Bogor seperti apa? Kembali ke slide. Nanti aja dibacanya ya.